Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-24. Di demo warga dan fitnah keji. Jam 7 sudah berlalu. Mereka semua tampak sudah rapi dan siap beraktivitas. Namun, langkahnya berhenti sesaat terdengar erangan lirih dari Michelle yang masih tergeletak di lantai keras. Tampak tubuh gadis bule itu menggeliat-geliat. Mbok Minah yang sudah selesai berbenah tampak mendekat. Non Michelle, ucapnya seraya berjongkok mendekat. Mbuk, ini di mana Mbuk? Tenang Non, tenang, Non sudah aman. Di saat yang sama melintas Bu Medi. Sekilas tampak wajahnya masih dibayangi ketakutan. Mbok Minah. Iya Bu. Sesaat dilihatnya Michelle dengan hati-hati. Michelle, kamu sudah sadar? Tanyanya lagi. Memangnya aku kenapa Mbok? Apa yang terjadi? Kenapa baju saya pada sobek begini? Apa yang terjadi? Tanya Michelle dengan penasaran. Bu Medi mendekat. Disentuhnya lengan Michelle lembut, antara takut dan kasihan. Dicubitnya pipi Michelle yang tampak putih kemerahan. Au, jeritnya saat cubitan itu mendarat. Tepat di bekas baretan sisa semalam. Jadi kamu sudah sadar betul. Alhamdulillah. Michelle. Dipeluknya tubuh Michelle yang masih belum sadar betul apa yang sesungguhnya telah terjadi. Andri, Laras, Michelle sudah sadar nak. Dengan tergopoh-gopoh kedua anaknya itu datang dan mengerumuni Michelle yang tampaknya memang sudah sadar. Benar kamu sudah sadar Michelle. Ujar Laras mendapati Michelle dan ibunya tampak bercakap-cakap akrab. Tanpa menjawab, Michelle hanya tersenyum dan mengangguk. Alhamdulillah Michelle, akhirnya aku bisa tenang. Ujarnya lagi seraya memeluk tubuh Michelle. Au, pelan-pelan dong. Sakit nih, ujar Michelle yang ditanggapi tawa oleh Laras. Tapi, bagaimana kamu tiba-tiba bisa sadar begini? Tiba-tiba, Laras teringat gumpalan darah yang semalam terlempar dari tubuh Michelle akibat pukulannya. Hei, lihat ini. Perutku sudah kempes. Sorak Michelle kegirangan. Diputar-putarnya badannya untuk menunjukkan porsi badannya yang tampak sehat dan ramping. Sementara Bu Medi dan Mbok Minah tampak senyum-senyum melihatnya. Dalam hati, jauh di lubuk hatinya, mereka bersyukur atas kesembuhan Michelle barusan. Tapi Michelle, potong Dokter Andri menahan Michelle yang masih saja berputar-putar. Ya, ucap Michelle seraya melongo, yang membuat wajahnya tampak imut menggemaskan. Nanti kamu ikut ke rumah sakit. Kita periksa rahimmu kembali. Aku khawatir, dia tidak sepenuhnya pergi. Siap Pak Dokter. Sebentar Kak, ujar Laras. Ditatapnya wajah Mbok Minah yang juga masih terduduk di ruangan itu. Yang ditatap pun balas menatapnya pula. Mbok, ujar Laras. Ya Non. Mbok tadi yang membersihkan darah di sini. Tanya Laras menyelidik. Iya Non, karena tadi kotor dan amis, maka saya berinisiatif membersihkannya. Takutnya nanti Non dan Ibu marah kalau saya tak lekas membersihkannya. Lalu, Mbok singkirkan kemana? Tadi saya bungkus kertas, lalu saya buang ke tempat sampah di belakang sana. Sesaat tampak Laras berpikir keras. Kembali ditatapnya wajah wanita tua itu. Mbok. Ya Non. Tadi, Mbok lihat ada yang aneh nggak dari gumpalan itu? Sesaat tampak Mbok Minah mengernyitkan kening. Beliau berpikir keras akan penampakan benda aneh yang berbentuk gumpalan darah tadi. Non. Ya, ada apa Mbok? Benda tadi, kalau diperhatikan sesaat memang tampak nggak ada beda. Hanya saja. Apa Mbok? Tanya Laras tak sabaran. Hanya saja bentuknya sepertinya ada makhluk hidup di sana. Tampak seperti apa gitu? Mirip-mirip tikus atau apa gitu Non? Ujar Mbok Minah menerangkan. Apa dia bergerak Mbok? Ya, iya Non. Dia tampak bergerak-gerak, menggeliat, seperti sedang mencari sesuatu. Ngomong-ngomong, benda itu apa Non? Sesaat tampak Laras terhenyak. Lalu, tanpa menjawab pertanyaan Mbok Minah, Laras berseru. Lalu, sekarang di mana benda itu Mbok? Ayo kita cari. Ayo Non.
Tadi saya buang ke tong sampah di belakang. Segera saja mereka berdua memburu ke belakang rumah. Namun, alangkah terkejutnya saat mereka mendapati tempat sampah itu sudah berlumuran darah. Dan tak ada lagi benda itu di sana. Tempat itu telah kosong. Sepertinya sudah ada yang mendahului kita, Mbok, kata Laras yang mendapati tempat itu sudah berantakan. Tampak noda darah di mana-mana, amis, kotor dan bau. Huek. Terdengar suara muntah dari Bu Medi yang sudah datang dan langsung mual melihat pemandangan itu. Ibu pergi saja dulu, Bu. Menyingkir, ujar Laras pada ibunya. Sementara itu Dokter Andri pun sudah tiba, lengkap dengan masker hijaunya. Non, seru Mbok Minah pula terpekik. Kaget mendapati kenyataan bahwa benda kecil itu telah lenyap dari tempatnya semula. Apa yang terjadi, Non? Apa yang sesungguhnya terjadi? Laras tak menjawab, hanya nafasnya terdengar sesak. Lalu, setelah mengambil nafas panjang, dia berujar pelan. Dia mencari inang baru, Mbok. Waktu baru menunjukkan pukul 10 pagi. Yati pun belum juga lama membuka warung mie ayamnya, ketika tiba-tiba datang serombongan orang, laki-laki dan perempuan, tampak berteriak-teriak dengan bengis di jalanan. Terdengar ungkapan kemarahan membahana, bersamaan dengan dipukul-pukulkannya balok kayu yang mereka bawa pada apapun yang ada di sekitarnya. Robohkan. Usir mereka dari sini. Dasar penjual biadab, kalian telah meracuni kami. Jangan mentang-mentang cantik, maka kami akan berbelas kasihan. Dasar pelakor. Dan berbagai ungkapan lain yang sangat tak layak untuk disebut dan didengarkan. Apalagi, mereka yang datang tak sedikit yang berpenampilan seperti orang benar berbaju gamis, berkerudung, serta bagi yang laki-lakinya tampak berbaju koko yang sopan dan enak dilihat. Kata-kata mereka tak mencerminkan tingginya budi pekerti. Dan mirisnya, mereka meneriakkan kata-kata yang sama sekali tak pantas untuk didengar siapapun. Pagi itu suasana seketika heboh. Rombongan itu terus saja berteriak-teriak sembari memukul-mukulkan balok-balok kayu. Tak kurang dari 30 orang itu terus-menerus berteriak-teriak dan memaki. Bahkan seolah sengaja memancing kerumunan massa, yang terbukti semakin lama terlihat semakin banyak kumpulan orang berkerumun. Sementara di sana, terlihat beberapa juru berita tampak sibuk mengabadikan keadaan itu dengan gawainya. Lampu blitz berkelap-kelip ramai mengambil gambar para pendemo yang memadati jalanan. Hancurkan! Teriak salah seorang pendemo. Seorang pria berbadan kekar dan hitam. Di tangannya tergenggam sebuah balok kayu. Tangannya mengepal ke atas pertanda semangatnya yang kuat. Mendapati kerumunan orang sebanyak itu, Yati tergopoh-gopoh keluar dan menemui mereka. Begitupun beberapa pengunjung yang sedang bersantap di sana, buru-buru meninggalkan warung. Bahkan beberapa pergi begitu saja tanpa sempat menghabiskan atau membayar hidangannya. Rona ketakutan membayangi mereka. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai ke sini? Tanya Yati yang kebingungan dengan kedatangan sebegitu banyaknya orang. Apalagi tak ada satupun yang dikenalnya. Hei wanita cantik, seru seorang ibu-ibu gemas. Tangannya diangkat ke atas dengan geram. Sesekali digaruknya lengan tertutup baju panjangnya. Kami minta pertanggungjawaban kalian. Serunya lagi. Pertanggungjawaban apa, Bu? Siapa yang hamil? Seru Yati kebingungan. Ah, nggak usah banyak bawel. Kalau kalian tidak mau bertanggung jawab, biar kami bakar warung ini berikut penghuninya sekalian. Seru seorang pemuda hitam bertato dan berambut keriting. Maaf mas, maaf. Bisa minta tolong dijelaskan apa masalahnya? Seru Yati lagi. Ia takut juga melihat wajah-wajah beringas di depannya. Apa masih kurang jelas bagimu? Kami keracunan makananmu. Lihat, ujar ibu itu seraya membuka lengannya yang terlihat bercak-bercak merah menutupi hampir seluruh kulitnya. Lihat, bahkan bukan hanya dia saja. Kami semua di sini terkena racun yang kau berikan di mie ayam daganganmu. Seru si pemuda keriting tadi berteriak lantang. Diiyakan oleh rekan-rekannya yang lain. Yati mendatangi dan mencoba memperhatikan lebih teliti. Namun dihalangi pemuda keriting tadi. Hei, ibu, jangan kasih tunjuk itu penjual pada kulitmu. Sebentar kau diracunin.
tahu rasa nanti. Ujar si pemuda keriting menghalau kedatangan Yati. Merasa tidak mendapatkan keadilan, Yati kembali berteriak. Lalu, apa yang harus kutanggungjawabkan? Memegang pun tak boleh, melihat pun tak dikasih. Lalu, aku harus bagaimana? Seru Yati kebingungan. Kami minta keadilan. Kami minta keadilan. Terus saja mereka berteriak-teriak histeris. Bahkan beberapa ibu tampak kelelahan dan hampir pingsan, namun segera ditolong oleh yang lainnya. Hei, tak nampakkah olehmu? Ibu ini hampir saja pingsan. Pasti ini karena ulahmu. Pasti makanan sudah kau olesi racun. Kau mau meracuni kami. Seru yang lainnya tak mau kalah. Ya, kami minta pertanggungjawabanmu. Seru yang lain lagi tak kalah seru. Akhirnya, dengan berputus asa, Yati menerima tawaran mereka. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanggung jawab. Ayo kita bawa ke puskesmas terdekat. Ucap Yati seraya bersiap-siap. Diambilnya tasnya dari dalam warung dan siap membawa korban-korban itu ke puskesmas. Namun, lagi-lagi, mereka tetap tak bergeming. Ayo, ibu, bapak, kita ke puskesmas sekarang. Seru Yati menunggu. Terlihat sebagian mereka kasak-kusuk. Hingga akhirnya ibu tadi dan si pemuda keriting maju menghampiri. Kami tolak tawaran Nona, kata si pemuda. Ya, kami tolak tawaranmu. Tak sebanding dengan sakit kami. Lalu, kalian minta apa? Tanya Yati kembali heran. Kami minta uang saja. Kami lebih membutuhkan itu. Kami bisa berobat sendiri, kata si pemuda seraya kembali masuk ke barisannya. Yati kembali garuk-garuk kepala. Bingung ia dengan pola pikir para pendemo itu. Lalu, berapa yang kalian minta? 4 juta. Sesaat Yati terbengong. Bagaimana mungkin mereka butuh 4 juta untuk pengobatan sesederhana itu? Padahal kan, beberapa tablet anti alergi sudah cukup untuk mengobatinya. Baiklah, tunggu sebentar, nanti akan kuambilkan uangnya. Terdengar sekali lagi mereka berasal kusuk seraya berbisik-bisik tak jelas. Iya Nona, kami minta uang saja, 4 juta. Untuk masing-masing orang. Yati terpekik mendengar permintaan rombongan itu. Ia kebingungan dengan besarnya permintaan mereka. 4 juta, kali sekian banyak orang. Si pemuda keriting paham kebingungan Yati. Ya, 4 dikali 30 orang. 124 juta. Sanggup, ucap si pemuda garang. Dimajukannya badannya beberapa langkah. 120 juta. Gila, bagaimana cara mendapatkannya? Gumam Yati sembari berhitung. Bagaimana aku bisa mencari yang sebanyak itu dalam tempo singkat? Sungguh permintaan yang tak masuk akal. Pusing kepala Yati dengan permintaan pemuda preman itu. Bagaimana? Bisa. Seru si pemuda seraya mengangkat obor. Siap menghancurkan warung itu dengan api di tangannya. Atau biarkan kami bakar saja warung ini beserta dirimu. Ujarnya seraya terus melemparkan nyala api itu pada warung yang terbuat dari papan. Seketika api menyala lebar, dengan jilatan-jilatan api yang tajam ke angkasa. Yati seketika menangis histeris. Usaha hasil jerih payahnya dihancurkan begitu saja. Ia sangat terpukul dengan kenyataan itu. Kalian kejam. Kalian telah merusak warungku. Bahkan tanpa bukti apapun kalian telah tega menghancurkan usahaku. Tak dihiraukannya teriakan dan tangisan Yati. Mereka terus saja melempari dan memukulkan balok kayu pada warung itu. Piring, mangkok dan meja kursi diobrak-abrik sedemikian rupa. Kuah dan mie serta berbagai bumbunya telah membanjiri jalanan. Begitupun meja, kursi dan gerobak serta warung telah perlahan-lahan dimakan api dan berubah menjadi arang hitam. Warung yang semula ramai oleh pelanggan kini tersisa nyala api saja yang berkobar-kobar, menyisakan kepulan asap menghitam. Hingga tak sampai 20 menit api telah berkobar-kobar melalap warungnya. Hei kawan-kawan, ayo kita bakar sekalian saja dia. Dia yang telah meracuni kita. Jangan sampai ada orang lain lagi yang terluka. Seru si pemuda yang langsung saja diamini teman-temannya. Dengan tanpa ampun, serombongan pria itu kembali memegangi tangan dan kaki Yati dan bersiap melemparkan tubuh wanita itu ke nyalanya api yang berkobar tinggi. Ampun,
Ampun, ucap Yati seraya menangis ketakutan. Ia tak ingin nasibnya berakhir di sini. Ia masih belum siap jika menghadapi kematian saat ini. Ia masih ingin mengenal sedikit kebahagiaan. Tiba-tiba, tanpa diduga siapapun, terdengar meraung-raung mobil patroli polisi dari arah Cengkareng, yang langsung berhenti tepat di rombongan itu. Stop, jangan lakukan tindakan hukum sendiri. Semua ada aturannya. Tegas suara di balik megapone menghadapi rombongan pendemo yang berteriak-teriak histeris. Turunkan dia. Terlihat beberapa perwira polisi turun dan langsung mengamankan Yati yang hampir tewas dimakan si jago merah. Bersambung.